Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam kullu a'dha'ul jism tukaffirul lisan." Kalau anak Adam tiba di pagi hari, seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisan. Bagaimana Allahu alam? Matanya ngomong, telinganya ngomong, kulit-kulitnya, urat sarafnya, semuanya, tangannya, kemaluannya, kakinya, semua ngomong, berbicara menghadap ke lisan setiap pagi, gitu kan? Kata Nabi SAW, apa anggota tubuh katakan kepada lisan? Ittaqullaha fina, in istaqamta istaqamna, wa in iwajajta iwajajna. Kalau kamu lurus wahai lidah, maka kami semua akan lurus di jalan Allah. Tapi kalau kamu menyimpang, kami pun akan ikut menyimpang. Subhanallah, ulama hadis merincikan masalah hadis ini dengan sangat detail. Mereka mengatakan memang semua maksiat beranjak daripada lidah seseorang. Mulai dari berbicara, mulai dari menggoda, mengucapkan kalimat, gitu kan? Dan subhanallah, godaan dengan lidah beda dengan godaan dengan anggota tubuh yang lain, gitu kan? Lidah ini punya sesuatu yang sangat berbahaya, bisa disalahgunakan ya kalau pada hal-hal yang haram, dan bisa bermanfaat kalau digunakan pada yang baik. Dengan lidah, seseorang walaupun postur tubuhnya itu kecil, mungkin tidak dipandang oleh masyarakat, tapi dengan lidahnya dia bisa membuat dua orang berantem, dua negara berantem. Kalau dia sebarin, dia mengadu domba. Lidah itu berbahaya sekali. Sebaliknya dengan lidah juga, seseorang bisa memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar, dua negara yang sedang bertempur. Perdamaian itu melalui lidah, kan? Disampaikan. Lidah itu sesuatu yang luar biasa. Makanya seorang salaful ummah dari tabi'in pernah memiliki seorang budak yang sangat bijaksana. Lalu dia berkata kepada budaknya ini, coba kamu belikan untuk saya hari ini yang paling baik menurut kamu dari seekor kambing. Maka budaknya ini membeli lidah kambing. Kemudian dibiarin, dimasak, dimakan. Besoknya kata tuannya lagi, belikan saya hari ini yang terburuk dari seekor kambing yang kamu tahu. Maka dia juga membeli lidah. Lalu dimakan, dimasak, dimakan. Kemudian tuannya tanya, kenapa kemarin saya suruh kamu beli yang terbaik dari kambing, kamu beli lidah? Besoknya saya suruh beli yang terburuk, kamu beli lidah juga. Bagaimana memahaminya? Kata budaknya, memang ini orang yang bijaksana dan punya ilmu syar'i yang benar. Dia mengatakan, wahai tuan, lidah itu akan menjadi yang sangat terbaik kalau dia digunakan pada tempat yang baik, dan lidah akan menjadi sangat buruk kalau digunakan kepada tempat yang buruk. Renungi hadis Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal pada saat Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, apakah lidah itu sangat berbahaya? Kata Nabi SAW, "Thaqulatka ummuk ya Mu'adz." Sungguh kamu ya sangat meremehkan itu hai Mu'adz, gitu kan? Seperti itulah maknanya, ya. Maka dikatakan, wahal yakubbun nasu ya ala manakhirihim finnari illa bi'alsinatihim. Bukankah orang-orang itu dilemparkan ke dalam api neraka, yang hidungnya diseret ke neraka, dilempar justru karena lidah-lidah mereka? Jadi lidah berbahaya sekali. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, pada saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya bisa memahami agama Allah ini? Apa kira-kira kesimpulan sederhananya supaya saya tahu agama Allah ini? Ya. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah, thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, Tuhanku Allah, kemudian istiqamalah. Yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan, yang dia halalkan nikmatin, yang dia haramkan tinggalkan. Itu ringkas daripada agama Islam. Lalu sahabat ini cerdas, dia mengatakan, ya Rasulullah, apa kira-kira yang anda paling khawatirkan sehingga rusak keislaman saya, keimanan saya? Beliau menarik lidahnya sambil berkata, hadza, ini yang saya paling takutkan merusak. Ya, subhanallah, mungkin antum mau pergi pengajian, tiba-tiba ada teman antum menggunakan lisannya. Ngapain ke pengajian, duduk aja di sini kan masih bisa minggu depan, atau apalah. Bisa saja dengan godaan seperti itu dari lidah, maka secara otomatis orang akan terpengaruh. Sebaliknya kalau digunakan pada kebaikan, hadir ya akhi di pengajian, ukhti hadir, itu ilmu sejam, 2 jam, lowongkan, bisa membuat kita jadi bertakwa sama Allah sampai meninggal. Bisa orang jadi baik, bisa orang jadi baik, gitu kan? Seseorang kalau mau berbuat kemaksiatan, pada saat dia bicara di telepon misalnya,
Mungkin walaupun belum dilihat wajahnya, tapi kalau lidahnya tajam berbahaya. Gitu kan? Orang bisa jatuh cinta, orang bisa suka, orang bisa benci hanya karena lidah. Hanya karena lidah. Gitu kan? Seseorang juga kalau sangat tampan, sangat cantik secara fisik, tapi lidahnya tajam, orang nggak senang bergaul sama dia. Orang mungkin punya fisiknya punya kekurangan, subhanallah, tapi lisannya santun, baik, ramah, kalau ngomong orang cinta dia dengan dia. Ya, orang suka dengan lidahnya. Makanya lidah itu sesuatu yang sangat harus dijaga, bukan cuma sekedar ditunggangin, dipakai saja, tapi memang harus dikontrol. Apa kata Nabi SAW tentang masalah lidah berhubungan dengan masalah ini? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mengucapkan dari lidahnya yang baik saja atau dia diam. Karena begitu dia ucapin salah, sekali kita ucapin salah berbahaya nih. Salah saya ucapin sesuatu pada orang, seperti di pengajian ini misalnya, naudzubillah, mudah-mudahan Allah jaga. Maka berapa banyak orang yang akan sesat dari perkataan saya nih, karena lidah saja. Gitu kan? Berapa banyak orang yang sakit hati hanya karena lidah. Berapa banyak orang yang rusak hubungan suami istri hanya karena lidah. Dan beragam macam hal yang disebabkan dan akibat daripada lidah itu sendiri.